Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Nyai Sehat walafiat dan segenap Ibu Nyai Ustadzah yang lainnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Habib Novel lagi ngantar Mamah Lulu, ibunya pergi, maka di kesempatan kali ini saya yang akan menggantikan beliau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sedikit dari kitab yang berjudul Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin. Idhah artinya menyingkap, asrar artinya rahasia-rahasia, ulum artinya ilmu-ilmu, muqarrabin orang-orang yang dekat dengan Allah. Menyingkap banyak rahasia dari banyak ilmunya para wali. Nah, ini kitab ini katanya Habib Abdullah Al-Haddad, ini kitab sebenarnya judulnya aja itu sudah ilmu. Judulnya aja itu kalau mau dijelaskan panjang. Judulnya aja kalau mau dijelaskan panjang. Dan beliau Habib Abdullah Al-Haddad itu selama hidupnya, padahal ini beliau Habib Abdullah Al-Haddad itu seorang, kata banyak ulama, beliau itu seorang mujaddid. 100 tahun itu orang seperti beliau hanya muncul sekali. Dan beliau bahkan seorang wali kutub, yang ratibnya kita baca sampai sekarang. Itu favoritnya baca kitab ini. Nah, kita ambil satu bagian dari saya iseng, pokoknya yang kebuka yaitu yang saya baca. Dan yang kebuka insya Allah ini hal yang ilmu yang penting untuk kita semuanya. Saya akan bacakan. Wa qala radhiyallahu anhu, wa min ahabbil qurabi ilallahi ta'ala ma qad jarrabahul ulama wa ahlul ma'rifah huwa an-naf'ul muta'addi min istina'il ma'rufi jabran lil qulubil munkasirah wa it'aman lidhawil akbadil ja'i'ah wa idkhalan lis sururi 'alal masakin al mahrumin. Di antara kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini telah dicoba berkali-kali oleh ulama, bahkan bukan hanya ulama ahlul ma'rifah, orang-orang yang derajatnya sudah tinggi. Ahlul ma'rifah itu sudah punya maqam al-arif billah, itu maqamnya tinggi. Amal apa ini? Adalah an-naf'ul muta'addi, memberikan manfaat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Seperti apa sih? Seperti menyenangkan hatinya orang yang sedang susah, atau memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, atau menyenangkan hatinya orang-orang miskin yang dia itu jarang dipandang oleh banyak orang, jarang diurus oleh kebanyakan orang. Jadi orang-orang miskin yang tidak pernah ngaku dirinya miskin, yang menjaga dirinya nggak meminta-minta sama orang lain, ini jenis orang miskin yang kalau kita peduli sama dia, langsung balasannya kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk ibadah yang paling afdal. Jadi di antara ibadah yang paling afdal itu apa? Bermanfaat bagi orang lain, entah itu menyenangkan hatinya, atau kita menghibur yang sedang susah, atau mengenyangkan orang yang, memberi makan orang yang sedang lapar. Itulah termasuk ibadah yang paling afdal, bahkan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Kemudian fahadzal qismu minal khairi yu'athiru ta'thiran ajiban fil qulub. Bahkan kebaikan model ini itu menghasilkan pengaruh yang luar biasa di dalam hati. Mohon maaf, kita hadir pengajian sering ya, sholat sehari minimal 5 kali. Efek yang berubah dalam hati kita apa? Belum nampak, ya kan? Al pancetu wal tetepu biasanya. Lah, nggih napa nggih? Pancet tetep, ya kan? Nah, ini ada ibadah ini kalau kita amalkan ini bisa merubah hati. Ini bisa merubah hati. Di kitab ini juga di bagian yang lain
Itu pernah dikisahkan di Bani Israel, itu ada seorang ulama ini sudah mengarang 700 kitab. 700 kitab dikarang sama dia, disebarkan kemana-mana. Hebatnya alim-alimnya Bani Israel di masa itu. Ketika dia sudah sampai di puncaknya, Allah mewahyukan pada Nabi Bani Israel yang hidup di zaman itu, sampaikan pada ulama tadi, kamu hanya memenuhi bumiku dengan kemunafikan. Nangis ulama tadi sampai pingsan. Ulama tadi akhirnya tidak mau ngarang lagi, tidak mau ngapa-ngapain, naik ke gunung. Ibadah di sana. Sudah ibadah, Allah mewahyukan lagi pada Nabi Bani Israel, sampaikan sama dia, dia belum mendapatkan keridhoanku. Kemudian setelah itu ulama tadi bingung, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya dia mendapatkan ilham, dan dia pergi ke pasar, kumpul sama orang, tapi dia fokuskan hidupnya itu menolong orang lain. Ketika itu dia lakukan, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Bani Israel, sampaikan kepada dia bahwasanya dia telah sukses mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada efek yang berbeda di dalam hati ketika kita itu bermanfaat, memberikan satu kesenangan dalam hatinya orang lain, nyenengkan hatinya orang. Sampai dikatakan Auhallahu ta'ala ila Dzulqarnaini alaihi salam. Allah mewahyukan pada Dzulqarnain. Dzulqarnain itu sebagian ulama mengatakan beliau itu juga seorang nabi. Allah mewahyukan, ma khalaqtu khalqan ba'dal akli ahabba ilayya minal ma'ruf. Aku tidak menciptakan makhluk setelah akal yang lebih aku cintai setelah akal dibandingkan al-ma'ruf. Nah, al-ma'ruf ini paling simpel, itu memaknai ya kebaikan. Tapi kalau kita mau tahu makna jelasnya, yang namanya al-ma'ruf, perbuatan ma'ruf itu adalah perbuatan yang dinilai baik oleh syariat dan akal, namanya ma'ruf. Perbuatan yang dinilai baik oleh syariat dan akal, itu namanya ma'ruf. Contoh, ada perbuatan menurut akal baik, menurut syariat belum tentu baik. Ya kan? Menurut akal baik, tapi menurut syariat belum tentu baik. Itu ada perbuatan yang seperti itu. Contoh, nyenengkan teman dengan gosip bersama. Saya kan nyenengkan dia, secara akal kan bagus. Tapi menurut syariat itu enggak bagus. Atau misalkan bagi laki-laki menolong, memboncengkan wanita yang bukan mahramnya. Secara akal bagus enggak? Bagus. Secara akal bagus, nolong orang kok. Tapi secara syariat itu enggak bagus. Kalau kita dari awal udah nganggap itu enggak bagus, berarti akal kita sudah dituntun sama syariat, insyaallah. Jadi ma'ruf itu menurut syariat bagus, menurut akal juga bagus, itu namanya ma'ruf. Nah, ciptaanku yang paling aku cintai pertama akal, yang kedua ma'ruf. Wa sa'aj'alu laka 'alaihi 'alaman, dan kamu akan saya kasih tanda. Faman ra'aitani qad hababtuhu ilaih wa yasartuhu alaih wa alhamtun nas at-talaba ilaih fa ahbibhu. Kapan kamu lihat ada orang dia itu cinta dengan berbuat baik, mudah berbuat baik, dan banyak orang yang datang minta kebaikan kepada dia, maka cintailah dia. Wa tawallahu, bahkan belalah dia semaksimal mungkin. Fa innahu ahabbul khalqi ilayya, dia adalah makhlukku yang paling aku cintai. Wa man ra'aitani qad baghattu ilaihil ma'ruf wa asartuhu alaih wa saraftu wujuhan nas 'anit talabi ilaih fa abghidhu wa bra' minhu fa innahu abghadul khalqi ilayya. Kalau kamu lihat ada orang saya buat enggak seneng dengan kebaikan, enggak mau berbuat baik dia. Dia susah untuk berbuat baik, bahkan orang enggak ada yang datang untuk minta kebaikan pada dia. Maka bencilah dia. Nih, membenci boleh kalau pada tempatnya. Dan berlepas diri dari dia. Kenapa? Dia makhlukku mungkin yang paling aku benci. Jadi kalau tiba-tiba datang orang sama kita itu minta tolong, itu tandanya kita mau dicintai sama Allah. Tinggal kita bisa nolong apa enggak. Minta tolongnya, utangnya 1 miliar loh, saya cuma punya duit dikit. Berarti kamu jangan nolong pakai duitmu, percuma. Kamu nolongnya dengan nasihat dan dengan doa.
doa. Ini loh, saya pernah dengar ulama ini ngasih amalan begini, saya doakan kamu ya. Tapi doain beneran. Jadi kalau ada orang datang minta tolong sama kita, itu tes dari Allah, ujian dari Allah, Allah mau mencintai kita, tinggal kita mau nolong apa enggak. Kita mau menolong atau tidak. Gitu. Fa idza aradta an tanalaka rahmatullahi azza wa jal wa la tafutuka awatifuh farham khalqah wa tahannan alaihim. Kalau kamu ingin rahmat Allah itu mendatangimu dan kasih sayang Allah itu kamu mendapatinya, maka bersikap rahmat kepada makhluk Allah dan bersikap kasih sayang kepada mereka. Kepada semua makhluk Allah ya. Tidak harus muslim, bahkan pada non-muslim, bahkan bukan hanya kepada manusia. Jadi orang yang baik itu orang yang di dalam hatinya itu penuh kasih sayang. Dengan sesama makhluk dia mikirkan perasaannya. Jangan sampai ucapan saya menyakiti dia. Dan sama makhluk dia mikirkan gimana ya, biar saya itu bisa nolong dia yang sedang menderita. Jadi mikiri orang. Dengan yang bukan makhluk dia juga perhatian. Dia juga akan perhatian. Dia nggak seneng lihat maaf burung dikurung di sangkar, nggak seneng dia. Kesian ini. Dia nggak seneng lihat hewan kok terzalimi dirawat sama orang yang nggak beres. Dia nggak seneng lihat ada orang tiba-tiba negor tanaman. Jadi sama makhluk Allah itu dia ada perasaan rahmat, maka orang-orang seperti ini yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gimana termaktub dalam hadis, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, atau man la yarham la yurham. Sayangilah yang ada di muka bumi ini, maka nanti yang di langit akan menyayangi kamu. Tapi jangan dianggap yang di langit itu Allahnya. Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Redaksi di langit maksudnya apa? Yang maha tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Dan kalau orang itu punya jiwa kasih sayang, maka dia juga akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama-ulama itu mewarisi jiwa kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Semua ulama ya saya katakan. Semua ulama itu mewarisi jiwa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma kita sekarang ini kadang-kadang salah paham. Kalau kita lihat ada ulama halus kita anggap ini ulama penuh rahmat, ada ulama tegas kita anggap ini jangan-jangan enggak penuh rahmat. Enggak, sama-sama penuh rahmat itu. Sama-sama penuh rahmat. Di antara para nabi itu juga ada sifatnya sangat tegas. Nabi Musa tuh sangat tegas, pernah megang jenggotnya Nabi Harun, bayangkan. Tegas. Lah kenapa kok nabi-nabi, kok ulama-ulama itu ada yang tegas? Lihat kemaksiatan dia itu langsung marah. Kenapa? Yang pertama karena cintanya kepada Allah. Ulama-ulama itu yang sudah punya cinta kepada Allah, dia itu merasa marah kalau ada Tuhan sebaik Allah kok masih ada yang mendurhakai perintahnya. Marah ulama tadi. Hingga akhirnya timbul jiwa ketegasannya dan akhirnya dia pun juga bersuara lantang terhadap setiap kemungkaran. Dan dia rahmat, dia kesian sama yang ini. Kenapa? Jangan sampai ini orang senang di dunia tapi masuk neraka. Ada ulama juga yang sifat rahmatnya itu luar biasa. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau semasa hidupnya itu juga diganggu sama orang banyak. Habib Ali itu diganggu sama orang banyak. Yang nulis Maulid Simtud Duror itu yang bisa kita baca maulidnya, yang di Holi, di Masjid Riyadh, itu beliau di masa hidupnya diganggu sama orang. Dimusuhi, difitnah, dicaci maki. Bahkan kita pernah baca langsung di kumpulan nasihat beliau. Beliau mengatakan banyak orang itu datang kepada saya tapi hatinya menyimpan permusuhan kepada saya. Bahkan ada yang terang-terangan sudah melakukan sesuatu untuk menunjukkan permusuhannya kepada Habib Ali. Beliau mengatakan apa? Tapi saya tidak pernah sekalipun membenci mereka. Bahkan beliau mengatakan seandainya semua makhluk di alam ini semuanya membenci saya,
maka demi Allah saya akan membalas semuanya mereka itu dengan kebaikan. Tidak mungkin akan saya itu membalas kejahatan dengan kejahatan, keburukan dengan keburukan. Bahkan kalau saya bisa, saya akan korbankan harta saya, jiwa saya, semua yang saya miliki untuk menolong orang-orang yang musuhi saya. Bayangin, yang musuhi dipikirin kayak begitu, kira-kira yang dicintai gimana? Yang musuhin beliau diperlakukan seperti itu. Kalau yang mencintai beliau kira-kira gimana? Bahkan beliau itu punya cita-cita. Cita-citanya apa? Saya ingin semua orang yang hidup sezaman dengan saya tidak ada yang masuk neraka. Saya ingin kalau saya meninggal nanti, dengan meninggal saya bisa ngasih syafaat kepada semua orang yang hidup di zaman saya yang meninggal membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Cita-citanya itu menyelamatkan seluruh dunia. Ini baru penyelamat dunia, bukan Superman apa Batman. Ini penyelamat dunia yang sejati itu yang seperti ini. Nah, yuk sekarang kita, ini satu paragraf aja nih yang saya baca. Kalau sekarang kita punya PR, ayo gimana kita sekarang ini punya jiwa rahmat. Punya jiwa kasih sayang. Kalau kita mau ngetes punya jiwa kasih sayang, itu jangan kita ngetes diri kita dengan orang yang baik sama kita. Oh, semuanya bisa. Semuanya bisa. Ada orang baik, kita juga baik. Kalau kita nggak baik, malah kita penjahat kelas kakap berarti. Tapi bagaimana sikap kita dengan orang yang menghabiskan umurnya untuk memusuhi kita? Sikap kita gimana? Seandainya mereka sakit, kita doain nggak? Seandainya mereka susah, kita siap bantu nggak? Ini diamalkan loh ini. Diamalin loh ini. Seandainya mereka minta maaf, kita siap memaafkan apa enggak? Bahkan maafkan mereka sebelum mereka meminta maaf kepada kita semuanya. Cara gampang jadi wali. Pengen enggak jadi walinya Allah? Pengen enggak? Pengen. Tapi pernah doa minta jadi wali? Belum. Doa minta utang lunas? Sering. Rumah baru? Sering. Duit banyak? Sering. Doa minta jadi wali? Padahal wali itu lebih top dari yang duit banyak, rumah baru dan lain sebagainya loh. Wali itu bayangin manusia hidup di dunia yang kayak begini sama Allah dijamin la khaufun alaihim walahum zanun, nggak akan susah, nggak akan sedih, nggak akan khawatir kehidupannya. Itulah para wali. Itu para wali itu dijamin sama Allah sampai kayak begitu. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pangkat di dunia ini paling enak jadi wali. Wali kota kalah mending wali Allah. Cuma memang enggak ada pilnya wali Allah ini, enggak ada. Pemilihan pil wali itu enggak ada. Ya adanya ya kita ini. Kita nih kalau mau ngambil jalur wali lewat ibadah repot. Ibadah kita ya tahu. Salat kita khusyuknya seperti apa kita sadar. Sedekah kita seberapa kita yang ngerti. Tapi ketika kita dimusuhi sama orang, mendapatkan perlakuan tidak baik dan kita memaafkannya, maka ini jalan pintas untuk jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau perlu ketika yang berbuat jahat kepada kita, suami kita sendiri. Ya kan mungkin ada, manusia ujiannya macam-macam. Ada anak itu diuji dengan orang tuanya. Iya kan? Ada orang tua diuji dengan anaknya. Ada istri diuji dengan suaminya. Dan banyak suami diuji dengan istrinya juga. Banyak yang seperti itu ya kan. Ada guru diuji dengan muridnya. Maka Anda jangan bingung. Loh ini wali kok anaknya kayak begini ya. Loh ujiannya wali itu anaknya. Ujiannya wali itu adalah anak. Ini wali kok pasangan hidupnya suaminya atau istri kok kayak begini ya. Itu ujiannya si wali itu. Loh kadang-kadang ada orang tuh ujiannya suaminya sendiri. Kadang begitu. Maka dengan siapapun yang memperlakukan kita dengan tidak baik, maka kita harus tetap memperlakukan dengan baik. Jadilah kita tuh orang yang aslinya zatnya itu baik. Remote dunia ini baik kepada kita atau tidak baik kepada kita, pokoknya kita akan menjadi orang baik. Ada orang musuhin kita tetap baik. Assalamualaikum, gak dijawabin. Ketemu lagi, assalamualaikum lagi.
dia udah nggak jawab, jangan bingung sama dia. Ngapain? Yang penting kalau kita baik sama dia, yang lihat siapa sih? Allah. Itu pahalanya kita bisa berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, mungkin ngalahkan sholat kita. Mungkin ngalahkan sholat kita itu. Dan itu ciri khasnya orang-orang soleh itu seperti itu. Jadi mereka tidak mau bermusuhan dan tidak punya permusuhan sama sekali. Ini insya Allah di sini tidak ada yang musuhan kan? Tidak ada yang musuhan. Insya Allah kan seperti itu. Anda bayangkan duduk seperti ini tidak ada permusuhan. Itu di hati enak apa enggak? Enak. Lah bagaimana kalau kita bisa menerapkan ini dalam diri kita nggak punya musuh. Kalau ada orang jahat sama kita, ya udah dia belum paham. Atau mungkin dia salah paham. Tapi tugas kita tetap berbuat baik kepada siapapun juga. Yang namanya ikhlas itu niatnya Allah, nggak lihat makhluk. Itu namanya ikhlas. Dan amal itu kalau dikit tapi ikhlas, maka insya Allah nilainya itu sangat luar biasa. Dikit tapi ikhlas. Makanya ada hadis ahlis dinak yakfikal qalil minal amal. Ikhlaslah kamu, maka amal yang sedikit itu cukup untuk menjadikanmu selamat dunia akhirat. Itu resepnya. Jadi niru para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Ini 2 menit lagi selesai. Katanya jam 17:15 5:4 kan selesai. Imam Nawawi itu pernah pecinya, kopiahnya itu dijambret. Udah zaman itu kopiah itu berharga, sorban itu berharga, dijambret. Kalau ada orang kejambretan, orangnya ngejar apa enggak? Ngejar kan? Lazimnya orang kejambretan gimana? Ngejar apa enggak? Ngejar. Imam Nawawi ngejar. Imam Nawawi juga ngejar. Terus kalau orang kejambretan ngejar, teriaknya apa? Maling. Imam Nawawi ngejar, teriaknya apa? Akad. Malaktuka qul qabiltu. Itu kopi aku serahkan kepada kamu, jawab qabiltu. Maksudnya apa? Biar dia jambretnya tadi itu jadinya seperti akad minta hadiah. Jadi ngejarnya kita kan untuk menunjukkan kalau statusnya dia itu seorang maling. Ngejarnya Imam Nawawi untuk menunjukkan, untuk merubah statusnya dia dari maling jadi orang yang bukan maling. Malah tak kasihkan kau ya, jawab qabil tuh saya terima. Cuma dasar maling nggak pernah ngaji fikih, hendak dijawab. Makanya saran untuk yang mau maling ngaji fikih dulu ya. Siapa tahu Anda berjumpa dengan Imam Nawawi yang lain. Tapi sudah ada orang kayak Imam Nawawi zaman sekarang. Langka zaman sekarang kayak Imam Nawawi. Yang ada malah hilang dikit barangnya, ngomelnya setengah mati. Benar apa benar? Itu yang ada sekarang ini. Dulu ada orang, itu hobinya melihara burung. Suatu ketika burungnya dicuri. Banyak orang, Masya Allah, cintanya sama peliharaannya itu luar biasa. Dia bangun tidur mungkin belum sholat subuh, lihat dulu. Masih gini dan lain sebagainya. Anda bayangin suatu pagi dicuri sama orang. Marah-marah dia, teriak kayak orang kalap sampai satu kampung keluar, RT-nya keluar, semuanya keluar. Siapa nih yang maling ini siapa? Nggak ada yang tahu. Waktu itu belum ada CCTV, belum ramai kayak sekarang. Ada dari saking pegelnya dia beli pilok, depan rumahnya ditulisin. Sing nyolong manukku tak dongake wetenge mbledos. Ini karena yang lihat kan ada yang dari jauh, yang mencuri burung peliharaan saya doakan perutnya meledak. Udah tulis gitu. Hari pertama, kedua, hari ketiga muncul jawaban. Ora apa-apa, sing penting payu larang. Nggak apa-apa, yang penting sudah terjual dengan mahal. Artinya marah itu nggak merubah keadaan. Saya dulu pernah orang kan sekarang ini kan banyak yang protes ya. Sabar itu berat Habib. Sabar itu berat. Saya jawab enggak sabar itu lebih berat.
Tidak sabar itu lebih berat. Lah kok bisa ya? Kamu kalau kena musibah, kamu nggak sabar, kamu marah, kamu protes. Musibah kamu, umpama kamu kehilangan barang, barangnya datang lagi apa enggak? Enggak. Tapi kamu kehilangan yang lebih besar lagi. Apa? Pahalanya orang yang bersabar. Allah menjanjikan untuk orang yang bersabar pahalanya bi ghairi hisab. Untuk orang yang bersabar bahwa basyirus sabirin mendapatkan kabar gembira kebersamaan dengan Allah. Innallaha ma'as. Untuk siapa itu? Untuk siapa ini? Orang yang sabar. Anda kehilangan itu semuanya ketika Anda tidak bersabar. Rugi apa enggak? Lah orang yang sabar, kalau dia kena musibah, sabar. Yang hilang balik enggak? Sama, enggak balik juga kan? Enggak balik juga. Tapi dia dapat gantinya yang jauh lebih besar, yaitu apa? Kabar gembira dari Allah. Pahala yang unlimited. Kemudian setelah itu juga innallaha ma'as sabirin. Insyaallah bersama dengan orang yang sabar. Apa sih maksudnya bersama dengan orang yang sabar? Allah itu selalu menolong, mengijabah, mendengar doanya orang-orang yang sabar. Kira-kira sabar berat apa enggak? Sabar berat apa enggak kalau begitu? Hah? Berat apa enggak? Cuma jangan minta diuji dengan sabar. Dan kita jadi hamba yang senang syukur insyaallah ya. Terakhir, ini benar-benar terakhir ini. Sudah kelewatan injury time 3 menit, anggap perpanjangan waktu. Ada satu doa ini saya baca ketika saya baca manuskrip kitabnya Habib Ali Al-Habsyi. Doa ini cocok untuk orang di zaman sekarang yang tidak kuat dengan banyak ujian. Dan doa ini ditulis di buku wiridnya Habib Anis menjadikan doa ini sebagai wirid. Apa doanya? Allahumma ja'alna min abidil ihsan la abidil imtihan. Allahumma ja'alna min abidil ihsan la abidil imtihan. Allahumma ja'alna min abidil ihsan la abidil imtihan. Nanti tagnya saya kasih ke Bu Sehah nanti. Mintanya sama Bu Sehah. Artinya apa ya Allah? Jadikan aku ini hamba yang sering mendapatkan kebaikanmu, bukan hamba yang sering mendapatkan ujianmu. Cocok ya doanya ya? Wani piro iki. Insya Allah doa ini menyebabkan hidup kita itu mendapatkan banyak kebaikan. Ya ujian berlalu tapi dikit, kemudian berlalu selesai insya Allah ya. Enggak mungkin, enggak ada ujian, enggak mungkin. Dikit selesai ya. Bahkan kita enggak kerasa kalau sedang diuji kadang-kadang. Enak atau? Kenapa? Kita kerasanya apa? Sedang mendapatkan ihsan, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.